Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai jaringan komputer. Nah, ada yang sudah tahu apa itu jaringan komputer? Oh, belum ada yang tahu ya. Baik, akan menjelaskan. Jadi, pengertian dari jaringan komputer itu ialah jaringan komputer merupakan interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau yang disebut dengan wireless. Nah, dan juga dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi, berbagi resource yang dimiliki seperti file, printer, media, atau penyimpanan yang biasa disebut dengan hard disk, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Dan juga data yang berupa teks, audio, maupun video. Dia bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel yang disebut dengan wireless. Nah, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dalam jaringan bersama-sama. Nah, jadi di dalam jaringan komputer ini dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu satu peer-to-peer. Maksud dari peer-to-peer ialah rekan sekerja, atau peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless, atau juga dengan perantaraan hub atau switch. Nah, seperti inilah contoh dari peer-to-peer. Maksud dari gambar ini, ada yang tahu anak-anak? Ada? Nggak ada. Baik, akan Ibu jelaskan lagi ya. Maksud dari gambar ini misalnya seperti ini. Misalkan ketika komputer A dan jaringan peer-to-peer akan mengambil data dari komputer B. Maka pada saat itu komputer A akan bertindak sebagai server sehingga dapat mengakses file dari komputer B. Sedangkan komputer B saat itu bertindak sebagai klien. Nah, demikian juga sebaliknya. Jika komputer B mengambil data dari komputer A atau komputer C, maka saat mengakses file komputer B akan bertindak sebagai server. Dan komputer A dan C bertindak sebagai klien. Jadi, kedua fungsi tersebut, server dan klien, dapat dilakukan oleh komputer dalam jaringan peer-to-peer secara bersamaan. Yang kedua, client server. Nah, maksud dari client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau yang disebut dengan client. Dalam jaringan, server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan, serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Contohnya seperti gambar ini. Nah, maksud dari gambar ini yaitu model komunikasi klien server adalah model komunikasi dua arah yang berfungsi ketika klien meminta sebuah layanan atau service dari server,
Model komunikasi client-server pada dasarnya harus berjalan dengan aturan yang sama. Semua proses dari client dan server yang berfungsi akan berjalan di dua arah. Biasanya, client-server akan saling berinteraksi, dan server hanya berfungsi ketika klien meminta layanan atau service dari server. Yang selanjutnya ada jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jadi, jaringan komputer itu ialah komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan client. Sedangkan di sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Yang selanjutnya, di jaringan komputer, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing. Namun, tiap pekerjaan ditangani sendiri oleh komputer yang meminta dan diminta layanan. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur di sistem. Sedangkan di sistem terdistribusi, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan yang besar bersama-sama. Host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dan terminal-terminal. Nah, di jaringan komputer juga, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang meminta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di stasiun atau di server. Sedangkan di sistem terdistribusi, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor. Komputer mana yang akan digunakan? User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Itu ya anak-anak perbedaan dari jaringan komputer dengan sistem terdistribusi. Selanjutnya, tujuan atau manfaat dari jaringan komputer. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari jaringan komputer? Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari jaringan komputer. Disimak ya anak-anak. Jadi, manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan juga jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data, dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua, saving money atau penghematan uang atau anggaran. Perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran yang cukup besar, karena tidak perlu membeli perangkat baru untuk dipasang di tiap-tiap unit komputer. Yang selanjutnya ada high reliability atau kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atas sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer, sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer untuk umum. Nah, jadi, jaringan komputer akan memberikan layanan berbeda-beda bagi pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan-perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info e-government,
info e-government, e-commerce, atau e-business, semuanya up to date. Nah, komunikasi person to person atau seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film, atau lagu, dan lain-lain. Yang selanjutnya, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Nah, yang pertama, penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Yang selanjutnya, penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi, kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik, yaitu seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Namun juga, koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Misalnya seperti kegiatan carding, download software komersil secara ilegal, dan lain-lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Ada yang tahu di sini anak-anak apa-apa saja jenis-jenis dari jaringan komputer? Ada? Gak ada yang tahu ya? Baik, akan dijelaskan ya. Jadi, secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 bagian jaringan. Yang pertama, ada LAN, yang kedua, jaringan MAN, dan yang ketiga, jaringan WAN. Nah, yang dimaksud dengan jaringan LAN yaitu jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungannya, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung, atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Misalnya, jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contohnya yaitu jaringan beberapa kantor cabang, sebuah bank di dalamnya sebuah kota yang besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya. Nah, yang ketiga, jaringan WAN, yaitu Wide Area Network. Jaringan WAN ini adalah jaringan yang biasanya menggunakan media wireless, sarana satelit maupun kabel serat optik. Karena jangkauannya yang lebih luas bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Nah, sebagai contohnya, jaringan komputer kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di daerah negara lain yang saling berhubungan seperti jaringan ATM Mastercard, Visa atau Cirrus yang tersebar di seluruh dunia dan lain-lain. Nah, sebelum Ibu akhiri dari pembahasan ini, ada yang dapat menyimpulkan dari penjelasan sudah Ibu sampaikan? Ada? Tidak ada? Baik, akan Ibu simpulkan.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini ialah jaringan komputer sangat penting untuk diketahui karena mencakup beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien dan juga sistem terdistribusi. Nah, inilah kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materinya cukup sampai di sini ya anak-anak. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.